Shalom, salam kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena dapat bersama-sama di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Dan bersyukur Tuhan yang sentiasa menyertai setiap keluarga untuk selalu rindu mencari Tuhan di dalam ibadah online. Dan sebelum kita memulahkan acara pada pagi hari ini, kita mau berdoa bersama-sama, menyerahkan setiap keluarga di dalam di rumah masing-masing, berdoa untuk sidang-sidang setempat yang terlibat di dalam menjalankan ibadah online dan juga para hamba-hamba Tuhan yang tetap setia untuk menyampaikan firman Tuhan dan bekerja bagi melaksanakan pelayanan Tuhan yang diamanahkan kepada hamba-hambanya. Untuk memulakan acara ini, ibadah ini kita menjemput Penetua Kilip untuk doa pembukaan. Persilakan. Sidang jemaat Tuhan, mari kita berdoa untuk memulakan ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Saat ini kami hendak memulai ibadah, kiranya Engkau sentiasa menyertai dalam ibadah kami, sehingga hati kami hanya tertuju kepadamu. Bawa kami mengerti firman-Mu, dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan di dalam ibadah kami. Dan Roh Kudus yang memimpin kami untuk beribadah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Di rumah Tuhan, Allah tempat kita bersuka cita, karena hari ini Tuhan telah jadikan kita memuji dan menyembah Dia. Haleluya. Mari kita sama-sama suruhkan hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan.
Dengan darah-Mu Kau telah menebus hidup kami. Maka dengan ini biarlah hidup kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu Yesus. Haleluya Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kami memuji-Mu Engkau Tuhan Kristus, karena Engkau layak disembah, layak menerima segala hormat dan pujian. Dan terimalah penyembahan yang kudus dan berkenan di mata Engkau ya Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Hidupku Tuhan, oh kami memuji kebesaran-Mu Yesus. Haleluya Tuhan. Shalom, selamat pagi. Kita mengucap syukur karena kita dapat bersama-sama lagi di dalam ibadah atas talian ini. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mengajak saudara dan saudari untuk berdoa bersama. Bapa kami yang baik, kami bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu yang tak pernah berubah dalam hidup kami. Terima kasih, biarlah kami dapat duduk dengan selesa, dengan tenang, Roh Kudus yang menolong kami, sehingga rahasia firman-Mu disingkapi, dinyatakan di tengah-tengah kami, supaya kami dapat mengerti dan dapat melakukan itu di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari, mari saya mengajak saudara untuk melihat firman Tuhan di dalam Injil Matius, pasal yang ke-6 ayat 25 sehingga ayat 27. Kita boleh baca sehingga ayat 34, tetapi saya hanya menyoroti pembacaan kita sampai ayat yang ke-27.
Firman Tuhan seperti ini. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lambung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Sampai di sini pembacaan kita pada kali ini. Anda boleh terus membaca sehingga ayat yang ke-34. Saudaraku yang terkasih, melalui pembacaan ini saya mengajak kita untuk belajar satu tema firman Tuhan, yaitu bolehkah saya khawatir? Bolehkah saya khawatir? Kita hidup di masa pandemik COVID-19 yang merupakan hidup di dalam krisis ataupun masa-masa krisis yang bukan saja dihadapi oleh negeri, negara, tetapi secara global, seluruh dunia berhadapan dengan krisis yang sama. Pertanyaannya, bolehkah saya khawatir? Tanpa munculnya pandemik ini, hidup kita setiap waktu berhadapan dengan kekhawatiran. Contohnya seperti sakit penyakit. Tanpa munculnya pandemik COVID-19 ini, masih ada begitu banyak penyakit-penyakit yang lain yang juga berbahaya. Tanpa kita tahu, barangkali esok atau lusa ataupun pada masa-masa akan datang ada sakit penyakit yang bukan COVID-19. Mungkin itu cancer dan sebagainya. Ini juga menjadi kekhawatiran setiap orang. Kekhawatiran akan sakit penyakit. Yang kedua, ada juga yang khawatir dari segi perniagaan dan pekerjaan. Apalagi pada ketika ini, apabila kita berhadapan dengan krisis COVID-19, bukan saja menjejaskan para peniaga, tetapi juga menjejaskan para pekerja. Sampai ada yang diberhentikan daripada pekerjaan. Ini semua merupakan kekhawatiran yang dihadapi. Keselamatan dan keamanan juga. Kita sering khawatir akan keselamatan kita, keselamatan diri kita, keamanan, baik di negeri atau negara kita. Kekhawatiran ini terus-menerus dirasakan dan dialami oleh setiap orang. Ada juga yang khawatir walaupun ketika dia sedang memandu atau sedang mengendalikan kendaraan, dia mengendalikan dengan penuh hati-hati. Tetapi tahukah saudara, itu tidak menjamin kita bahwa tidak ada kecuaian di jalan raya. Mungkin saja ada orang yang mabuk mengendalikan kendaraan lalu melanggar kendaraan kita. Ini yang kita khawatiri, tetapi itu akan berlaku juga. Ini merupakan kekhawatiran-kekhawatiran yang sering kali muncul. Ada juga yang khawatir karena harta, kekayaan, barangkali akan dirompak, rosak, dan juga hilang. Ada juga yang khawatir mengenai anak kita. Ada yang mungkin berpikir, ibu bapak yang berpikir, anak saya ini dia nakal sekali, keras kepala, tidak mau dengar nasihat, tidak mau dengar teguran. Mau jadi apa dia ini nanti? Bagaimana masa depan dia ini nanti? Jadi barangkali ini menjadi bagian daripada kekhawatiran-kekhawatiran kita. Saudaraku, yang saya sebutkan tadi, bentuk-bentuk kekhawatiran atau contoh-contoh kekhawatiran, itu hanya sebagian kecil. Setiap hari kita berhadapan dengan kekhawatiran yang begitu banyak sekali, ya. Banyak sekali kekhawatiran kita setiap hari. Pertanyaannya, bolehkah saya khawatir? Apa yang Alkitab katakan tentang kekhawatiran? Apakah rasa khawatir yang timbul adalah normal?
pada setiap manusia atau setiap orang. Ada juga yang mengatakan khawatir itu andang-andang, khawatir itu normal lah, begitu. Tetapi sebenarnya apa kata Alkitab tentang kekhawatiran yang dirasakan, yang dialami oleh manusia? Apakah janji Tuhan di balik kekhawatiran yang kita alami, saudaraku? Berikut ini marilah kita melihat beberapa penjelasan saya dan kita memulai dengan pertanyaan ini. Yang pertama, apakah kekhawatiran saya disebabkan dari hati yang meragui pemeliharaan Allah? Sekali lagi, apakah kekhawatiran saya disebabkan dari hati yang meragui pemeliharaan Tuhan? Di dalam Matius 26 ayat 25 dalam pembacaan kita tadi dikatakan bahwa karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudaraku, apa yang dimaksudkan dari pembacaan atau ayat ini? Dikatakan apa yang engkau makan, minum dan pakai. Ini berbicara mengenai keperluan secara fisikal. Ingat saudaraku, Tuhan Yesus juga berkata kepada kita, pandanglah burung-burung yang tidak menabur dan tidak menuai, bahkan tidak mengumpulkan bekalan mereka untuk jangkau masa kehidupan mereka. Namun tetap dipelihara oleh Tuhan. Bagi saya ini adalah teguran Tuhan bagi kita semua. Dan jangan jadikan kekhawatiran kita akan keperluan secara fisikal untuk mencurigai Allah, untuk meragui Allah, untuk tidak mempercayai Allah. Inilah teguran Tuhan bagi kita semua. Tidak ada satupun hal terjadi atas alam ini di luar pengaturan Allah. Sekali lagi, tidak ada satupun meskipun sekecil apapun itu berlaku atas alam ini, atas hidup manusia di luar daripada pengaturan Allah. Dia yang berdaulat sepenuhnya. Dia yang mengatur termasuk hal-hal yang paling kecil di dalam hidup kita. Jadi kalau kita khawatir untuk sesuatu, dengar baik-baik. Itu bukan karena Allah tidak memelihara kita dengan baik. Mungkin saja itu dibenarkan, diizinkan oleh Allah terjadi atas hidup kita untuk membuktikan pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Ini yang pertama. Kita ditegur oleh Tuhan di sini karena mungkin kekhawatiran itu muncul karena kita mulai meragui pemeliharaan Allah, providence Allah dalam hidup kita. Nah, yang kedua, dikatakan juga jangan khawatir dengan apapun, kata Tuhan Yesus di dalam pembacaan kita tadi. Ini tidak berarti Alkitab memperkecilkan dan tidak mempedulikan akan persoalan kehidupan kita, kehidupan manusia. Tapi jadikanlah Allah lebih besar daripada kekhawatiranmu. Sekali lagi, jadikan Allah lebih besar daripada kekhawatiranmu. Kekhawatiran boleh ada, kekhawatiran boleh datang di dalam hidup kita. Tetapi jadikan Allah lebih besar daripada kekhawatiran itu. Kalau saya sering kali menggunakan analogi ini. Contoh, kalau di tangan saya ada lampu sulu. Lampu sulu dari arah, setelah saya hidupkan lampu itu, dari arah tangan saya itu, lampu itu kecil. Tetapi di mana saya sedang mengarahkan sulu itu, lampu itu, dia akan semakin besar. Terangnya akan kelihatan semakin besar. Tetapi sebenarnya alat itu kecil saja. Kita seringkali memandang masalah,
Sehingga kita merasa khawatir seperti dari arah lampu. Kita melihatnya semakin lama semakin besar seperti cahaya tadi. Tetapi marilah kita melihat setiap krisis, setiap masalah dalam hidup kita dari arah bertentangan dengan lampu. Dia makin lama makin kecil. Apabila kita memandang krisis, masalah makin lama makin kecil, maka di situ Allah semakin besar. Tetapi apabila kita melihat masalah yang membuat kita khawatir, masalah itu semakin besar, krisis itu semakin besar, maka di situ Allah akan semakin kecil pula. Jadi saudara-saudari, jadikanlah Allah lebih besar daripada kekhawatiranmu. Filipi pasal 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Di sini kita dipanggil untuk berdoa kepada Allah, karena kita yakin Dialah yang memelihara kita. Saudaraku yang terkasih, bersyukurlah kepadanya dan percayalah Dia tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Senantiasa berharap dan terus menerus mengandalkan Dia, dan terus menerus berdoa, menyatakan segala macam keinginan, pergumulan kita, kekhawatiran kita kepadanya. Sebab itu yang kedua ini ditekankan, ada kata-kata Tuhan Yesus di sini, jangan khawatir dengan apapun juga. Yang ketiga, apakah janji-janji Allah dikala kita sedang khawatir? Pertama, Bapa di sorga memelihara engkau. Bapa di sorga memelihara kita dan pemeliharaannya nyata. Sekali lagi saya ulang, jikalau ada sesuatu hal yang terjadi dalam hidup kita, mungkin itu atas izin Tuhan, itu digunakan, dipakai Allah supaya pemeliharaannya dinyatakan dalam hidup kita. Bukan karena Dia mengizinkan itu karena Dia adalah Allah yang jahat. Bukan karena Dia mengizinkan itu karena Dia adalah Allah yang tidak peduli, tidak mengasihi. Justru Allah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita. Sesuatu terjadi di sekitar kita. Sesuatu terjadi atas negara kita. Supaya pemeliharaan Allah dinyatakan. Yang kedua, Bapa di sorga menjaga dan melindungi engkau. Kalau tadi Allah memelihara kita, yang kedua Allah ataupun Bapa akan melindungi dan menjaga engkau. Dia berkata bahwa Dialah gembala yang baik. Kekhawatiran kita mungkin dicetuskan oleh masalah, ataupun mungkin ada keperluan-keperluan tertentu. Dengarlah saudaraku, Dia adalah gembala yang baik. Dia menjaga engkau dan melindungi engkau. Kekhawatiranmu akan penyakit, kekhawatiranmu akan perniagaan, pekerjaan, keselamatan, atau juga di dalam pergerakan kita setiap waktu-waktu kita memandu kendaraan. Mungkin kita khawatir di sana kalau ada sesuatu terjadi atas hidup kita. Dengar baik-baik saudara, Dia gembala yang baik. Dia akan menjaga dan melindungi kita semua. Ini adalah janji pemeliharaan Allah dikala kita sedang khawatir. Yang ketiga, Tuhan sangat mengasihi engkau. Karena kasih-Nya lah, maka Dia tidak pernah jauh dari engkau. Dia memelihara engkau dengan baik. Maka tanggung jawab kita, peranan kita di sini ialah mari kita bersyukur kepada-Nya. Yang keempat, Dia mendampingi engkau di dalam kesukaran hidupmu. Dia sahabat yang baik, di mana Dialah yang selalu bersama-sama dengan kita dalam apapun keadaan, apapun yang terjadi atas hidup kita. Dan yang kelima, Dia menjadi sahabat yang setia. Sahabat-sahabat kita di dunia boleh tidak setia. Keluarga kita boleh melukai kita dan meninggalkan kita. Bahkan orang yang paling kita kasihi.
Tapi dengar baik-baik saudaraku, dia adalah sahabat. Sahabat yang dekat dengan kita, sahabat yang setia mendengar setiap keluh kesah kita, setiap pergumulan kita, setiap keperluan kita. Dia sahabat yang baik. Oleh itu saudaraku, pekerjaan dan usaha kita di dunia ini pastinya pada bila-bila waktu akan berakhir. Jangan pernah habiskan waktu hidupmu hanya untuk khawatir. Sekali lagi, jangan pernah menghabiskan waktumu hanya untuk khawatir. Percayalah kepada Allah, sungguh-sungguh, dan Dia akan senantiasa memelihara engkau. Bolehkah saya khawatir? Alkitab menjawab, bahkan Tuhan Yesus mengatakan, janganlah khawatir dengan apapun juga. Karena Tuhan pasti akan menyatakan pemeliharaannya atas hidup kita. Dimanapun saudara berada, apapun keadaan yang saudara alami, dengarlah saudaraku, jangan khawatir. Allah menyertai dan Allah memeliharamu. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar, mengajar kami supaya kami tidak boleh khawatir. Karena apabila kami khawatir, mungkin ini adalah tindakan meragui pemeliharaan-Mu. Hari ini kami ditegur supaya kami mulai berharap sepenuhnya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, bahkan menyatakan kepada Tuhan melalui doa setiap keluh kesah, setiap pergumulan, masalah, keperluan kami. Tuhan pasti akan turun tangan, menolong dan memberkati kami. Ada janji di balik setiap kekhawatiran yang kami alami. Tuhan akan memelihara kami, menjaga melindungi kami, mendampingi kami, dan menjadi sahabat yang baik. Itu semua karena Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu yang datang kepada kami pada hari ini. Biarlah kami menyimpan itu ke dalam hati kami. Dan biarlah itu akan terus kami praktikkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Apapun keadaan yang kami alami, kami tidak boleh khawatir. Melainkan kami mau berharap kepada-Mu. Dan juga kami mau selalu bersyukur atas keadaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pastor Sidang tadi berkaitan dengan mengenai kekhawatiran. Jadi sebagai anak-anak Tuhan yang percaya Tuhan Yesus, kita tidak gentar, kita tidak takut karena semuanya di dalam pengawalan Tuhan Yesus kita. Senang kita maklumkan uang persembahan dan persepuluhan setiap keluarga dikumpulkan dan diserahkan kepada bendahari sidang ataupun diserahkan melalui online seperti yang tertera di screen ini. Ahli keluarga juga didorong untuk sama-sama terus mendoakan ibadah online ini. Dan yang kedua, pengumuman yang kedua adalah ibadah online ini akan diteruskan pada minggu depan sehingga ada makluman daripada SIB Pusat sama ada untuk mengadakan di ibadah di gereja ataupun masih jalankan secara online. Dan seterusnya kita sama-sama untuk memutuskan rangkaian virus COVID-19 ini dengan sentiasa mengamalkan SOP, sentiasa menggunakan pelitup muka, separuh muka, sentiasa menggunakan hand sanitizer dan juga amalkan penjarakan sosial. Oke, sampai di sini ibadah online. Tuhan memberkati.